Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menolong, menyertai dan memelihara kami. Dan pada kesempatan ini kembali kami datang untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan, ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, sehingga hamba-Mu mampu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini karena kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Tema daripada pembahasan kita sore hari ini yaitu mengendalikan amarah. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, demikian yang menjadi pokok pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu mengendalikan amarah. Ya. Di beberapa minggu yang lalu kita telah melihat atau mempelajari kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan di dalam Yesus menyinggung akan penggenapan hukum Taurat, maka kita bisa melihat beberapa poin yang Tuhan Yesus singgung, khususnya di dalam hubungan antara sesama. Dan kita melihat pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang sesuatu bagaimana kita mengendalikan yang namanya amarah. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan mampu untuk mengendalikan yang namanya amarah kita. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa salah satu ciri Kristen yang harus nyata adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia.
ciri hal yang dilihat di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersikap, bertindak terhadap sesama kita. Karena di dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita bisa menjadi garam dan terang. Dan bagaimana cara itu adalah dengan kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan lewat firman Tuhan. Tentu di dalam relasi kita terhadap sesama, maka sikap yang baik itu selalu dituntut kepada kita. Hal ini dikarenakan sikap tersebut itu sepadan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Sekali lagi bahwa Tuhan Yesus mengajar kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi setiap umat ciptaannya. Dan karena kita sudah ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, kita mengenal Allah yang benar, maka sudah sepatutnya kita mempedomani, menjalankan teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan memperlakukan manusia. Bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia yang berdosa. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ia kerjakan. Inilah yang diharapkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini yang senantiasa dituntut kepada kita. Bagaimana kita meneladankan sikap Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sehingga tujuan daripada Tuhan agar kita bisa menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini dapat tercapai. Dan ini tidak hanya dituntut setengah atau separuh-separuh, tetapi itu dituntut secara mutlak kepada kita. Atau saya katakan ini sebuah kesempurnaan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kesempurnaan yang dituntut dari kita adalah dalam hubungan kita dengan sesama. Khususnya di dalam apa yang dinyampaikan kepada kita di kesempatan sore hari ini, yaitu berkaitan dengan hukum keenam, jangan membunuh. Ya. Dan ini ada di dalam hukum Taurat tentang larangan pembunuhan. Tentu seperti apakah yang dimaksudkan di dalam kategori pembunuhan ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Makna pembunuhan pada zaman itu ditanggapi atau dimengerti secara sempit. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang mereka fahami tentang pembunuhan adalah berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang. Membuat seseorang mati. Entah dengan cara apa, yang penting menghilangkan nyawa itu sudah dikategorikan tentang pembunuhan. Nah, itulah makna yang sangat difahami pada saat itu. Yang sangat sempit. Yang sangat dangkal mereka mengerti tentang makna itu. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus justru
tidak lagi hanya mempersempit makna pembunuhan itu dalam arti hanya menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi Tuhan Yesus memperluas makna itu dengan menghubungkan dengan sikap marah, ya, sikap kemarahan. Tentu kita berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Tuhan melarang kita marah? Bukankah juga di dalam firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Allah, Tuhan Yesus pernah marah ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut di dalam hukum Taurat. Bagaimana ia menjungkir balikan meja-meja di dalam tempat ibadah atau di bait Allah ketika orang-orang Farisi, orang-orang mahkamah agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang pada zaman itu menyalahgunakan bait Allah itu. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan sebuah kemarahan. Apakah kita di dalam kehidupan kita ketika kita melihat sesuatu hal, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap marah? Nah, tentu di dalam hal ini mari kita coba fahami apa sebenarnya yang Tuhan Yesus coba tekankan dengan apa? Marah yang dihubungkan dengan makna pembunuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marah itu adalah sebuah emosi yang dirasakan ketika sesuatu yang seseorang lakukan tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Ya, kita melihat seseorang, kita mengharapkan seseorang bertindak sesuatu. Namun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak dilakukan, tidak diperbuat. Bahkan menyimpang daripada apa yang disampaikan. Maka ketika kita melihat hal demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita akan bisa menunjukkan sikap marah. Ya. Ketidaksukaan kita. Dan ekspresi marah kita juga kita tunjukkan dengan berbagai macam cara. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun, ya, entah itu dewasa, pemuda, anak-anak, orang Kristen, bukan orang Kristen, hamba Tuhan, majelis, jemaat, maka yang dikatakan marah itu adalah sesuatu hal yang memang terdapat dan ada pada diri kita. Tidak ada orang yang tidak bisa menunjukkan sikap marah. Ya. Siapapun dia, ya. Walaupun bagaimana mereka mengekspresikan sikap marah mereka, ya, masing-masing punya cara-cara tersendiri. Sebagai hamba Tuhan, saya juga bisa menunjukkan sikap marah. Ya. Tetapi bagaimana mengekspresikan sikap marah itu tentu berbeda dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang lain. Ya. Masing-masing kita bisa menunjukkan reaksi kita terhadap apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu artinya marah bisa dirasakan siapa saja. Dan ini adalah sebuah reaksi normal terhadap sesuatu hal yang terjadi. Ya, sesuatu hal yang kita tidak inginkan tetapi hal itu terjadi. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita bisa, ya, mengendalikan
yang namanya kemarahan itu. Itu yang penting. Sekali lagi bahwa secara alamiah, maka setiap orang, siapapun dia, bisa menunjukkan sikap marah, ya, kecewa, dan lain sebagainya yang diekspresikan dengan marah. Ya. Maka secara ilmiah, marah bisa mengakibatkan beberapa perubahan langsung terhadap tubuh kita. Misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang ketika ia marah, maka ia menunjukkan dengan sebuah sikap, entah itu dengan suara yang besar, yang biasanya dia tidak bersuara yang besar, sekarang tiba-tiba menunjukkan ekspresi dengan suara yang besar. Yang kadang-kadang orang kaget, loh ini kok tidak seperti yang sebelumnya. Nah, ini sekarang ia sedang menunjukkan kemarahannya. Itu artinya dia sedang menunjukkan apa? Sebuah konsumsi energi di dalam dirinya. Ya. Dia ekspresikan itu dengan apa? Dengan tindakannya, dengan suaranya, dengan gerak tubuhnya, dan lain sebagainya. Hal ini didorong oleh kenapa? Tekanan darah kita, hormon adrenalin dan noradrenalin yang ada pada diri kita, suhu tubuh kita yang tadinya begitu tenang, normal, tiba-tiba tinggi. Oleh karena apa? Ekspresi daripada sebuah kemarahan. Saya sering melihat dan memperhatikan orang-orang yang marah itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengekspresikan dengan apa? Dengan kata-kata yang kasar, omongan yang kasar, suara yang besar. Atau dengan tindakan misalkan, pukul meja, banting apapun yang ada di depannya, tendang apapun yang ada di depannya. Kenapa? Ia sedang mengekspresikan sesuatu hal yang tidak dia inginkan. Dan hal itu dilampiaskan dengan apa? Dengan cara memukul, menendang, mengucapkan kata-kata, dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus perlu kita perhatikan di dalam menunjukkan ekspresi kemarahan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa kita harus mencoba memahami dan bagaimana kita berusaha mengendalikan itu? Ya, perlu kita sadari bahwa apabila emosi kita, kemarahan kita itu tidak dikendalikan, maka itu akan bisa mengakibatkan apa? Persoalan antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita tidak mampu mengendalikan apa yang merupakan emosi kita, kemarahan kita, maka itu bisa mengakibatkan persoalan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemarahan yang tidak bisa dikendalikan akan menyebabkan kita kehilangan kendali diri dan bisa berbuat apa saja pada orang yang ada di sekitar kita atau pada orang lain. Orang yang tidak ikut terlibat akhirnya ikut merasakan apa yang kita lakukan. Dan bisa-bisa ketersinggungan dan lain sebagainya akan terjadi. Itulah sebabnya kita penting sekali perlu mengendalikan apa yang disebut dengan
kemarahan itu dalam diri kita. Maka berkaitan dengan itu, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan apa yang diingatkan di sini. Ya. Ayat 21, kamu telah mendengar. Ya. Ia bisa tahu dengan apa yang sedang dilakukan atau apa yang difahami oleh orang-orang Farisi pada zaman itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kamu telah mendengar. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan hal yang baru. Itu adalah sesuatu perintah yang sudah ada. Bahwa hukum Allah bukanlah hukum yang baru dibuat. Tetapi hukum-hukum itu telah diberikan kepada orang-orang sejak dahulu kala. Hukum-hukum Allah itu adalah merupakan hukum kuno. Ya. Sejak zaman nabi-nabi, sejak zaman Musa, ya, diturunkan atau diberikan 10 hukum Taurat yang berisikan larangan perintah kepada umat Tuhan. Dan itu bukan hal yang baru. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa hukum-hukum Tuhan itu bukan sesuatu hal yang baru, namun hukum itu juga tidak pernah ketinggalan zaman atau menjadi usang. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan, itu terus berlaku sepanjang masa. Hukum moral sejalan dengan hukum alam serta aturan-aturan dan alasan-alasan yang kekal mengenai hal yang baik, hal yang jahat, kebenaran, akal budi yang abadi. Maksudnya di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa hukum moral itu terus berlaku sampai sekarang. Dan di berbagai tempat, di berbagai daerah, di berbagai pelosok dunia ini, aturan-aturan itu sesuatu hal yang perlu dan tetap sepadan, tetap sesuai, dan senantiasa berlaku untuk umum. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu telah mendengar, sebenarnya ia sedang menegur, menasihati para pengajar-pengajar hukum Taurat pada waktu itu. Karena bagi mereka bahwa para pengajar hukum ini melihat hukum ke-6 itu hanya sifatnya lahiriah. Atau seperti apa yang tertulis itu. Di mana tidak melarang hal selain daripada tindakan pembunuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa yang mereka fahami, yang mereka mengerti bahwa hukum membunuh adalah hanya bicara tentang bagaimana orang menghilangkan nyawa orang lain. Entah dengan cara apa atau karena motivasi apa. Yang mereka fahami, kehilangan nyawa, membunuh. Kemudian orang-orang para ahli Taurat atau pengajar-pengajar hukum Taurat, maka mereka melihat hukum ke-6 ini hanya bersifat politis. Dan itu terbatas untuk bangsa Yahudi semata. Artinya, ketika mereka melakukan tindakan pembunuhan misalkan, tetapi berlaku untuk orang lain di luar daripada suku bangsa mereka, maka larangan dalam hukum ke-6 ini tidak berlaku. Karena konsep berpikir mereka bahwa perintah ini diberikan untuk mereka dan hanya untuk umat Israel. Bagaimana mereka menjaga
saudara-saudara mereka sesama, sesuku. Tetapi ketika itu bicara kepada bangsa yang lain, maka mereka berkata, ini kita tidak terikat dengan hukum ini. Makanya dikatakan ini sifatnya politis. Diberikan untuk mereka saja. Dan juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengadilan. Artinya ketika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, maka para hakim yang akan mengadili, maka mereka akan menelusuri apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya yang namanya pembunuhan ini. Apakah pembunuhan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan atau bukan karena faktor kesengajaan. Karena bagi mereka, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa orang yang sengaja membunuh, maka ia akan menerima pedang keadilan. Artinya dia akan dituntut terhadap perbuatan yang akan dan yang telah dilakukannya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak dengan sengaja melakukan itu? Maka kalau mereka mengajar, mereka akan mengutip apa yang diajarkan oleh Musa di dalam kitab Bilangan. Bahwa kalau ada yang melakukan tindakan pembunuhan tanpa kesengajaan, maka orang ini tidak layak untuk dihukum. Dan karena ia tidak layak untuk dihukum, maka ada kota-kota yang didirikan, dibuat sebagai tempat ia mengungsi atau menyembunyikan diri. Dan ketika ia berada di tempat itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengadili dia. Jadi ini mereka perlakukan itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, maka ketika para hakim mengadili itu, maka mereka selalu berdiri atau ada di pintu gerbang kota-kota besar. Kenapa di situ, Bapak, Ibu, dan saudara? Untuk memperhatikan, untuk melihat kalau seandainya ada yang namanya pembunuhan terjadi, maka kalau ini difaktorkan oleh unsur kesengajaan, maka mereka akan adili. Tetapi ketika itu tidak karena kesengajaan, maka orang-orang ini diberikan kebebasan untuk pergi ke kota perlindungan. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, para hakim ini ada 23 orang. Dan 23 orang ini, mereka inilah yang akan diberikan mandat untuk mengadili, menjatuhkan hukuman, dan melaksanakan. Jadi kalau dilakukan itu dengan unsur kesengajaan, maka seorang yang melakukan akan menerima hukuman. Tetapi ketika Tuhan Yesus mencoba mengingatkan tentang makna daripada perintah ini, maka Tuhan Yesus mencoba melihat kepada mereka. Apa yang mereka ajarkan selama ini, apa yang mereka lakukan selama ini, tafsiran apa yang mereka perbuat. Bahwa tafsiran mereka tidak mengekang nafsu batin mereka. Artinya apa? Sesuatu yang ada di dalam hati mereka, yang timbul dari dalam hati mereka, itu mereka abaikan. Tetapi apa yang nyata, yang kelihatan, itulah yang mereka coba adili.
Bahwa kesalahan mendasar daripada para guru-guru Yahudi ini adalah bahwa hukum ilahi hanya melarang perbuatan dosa dan tidak melarang pikiran yang berdosa. Sekali lagi, orang-orang atau para pengajar hukum Taurat pada waktu itu, mereka hanya melihat terapan daripada hukum ini bersifat lahiriah semata. Artinya sesuatu yang dilakukan, yang nyata. Tetapi ketika Tuhan Yesus mencoba kembali mengajarkan tentang makna hukum keenam ini, maka ia melihat itu lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Bahwa perintah jangan membunuh itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita menghilangkan nyawa orang, tetapi Tuhan Yesus kemudian memperluas maknanya. Bahwa kemarahan pun itu sudah dikategorikan di dalam pembunuhan. Bahwa Kristus mengatakan kepada mereka bahwa kemarahan tanpa pikir panjang sama saja dengan membunuh dalam hati. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus melihat makna yang lebih dalam lagi. Oleh karena apa? Bahwa apa yang merupakan ekspresi yang keluar itu sebenarnya berasal dari dalam hati. Apa yang kita nyatakan di dalam tindakan itu semuanya bersumber dari dalam hati. Semua bersumber dari dalam hati. Dan Tuhan Yesus mengatakan akar itu berasal dari dalam hati manusia. Bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya telah melanggar perintah keenam. Ya, tentu sekali lagi di sini marah dalam arti seperti apa yang menyebabkan dosa dalam kehidupan ini. Pertama, kemarahan merupakan dosa apabila mengarah kepada tindakan kekerasan. Ya. Kita marah karena kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang. Ya. Ketidaksukaan kita, kemudian kita tunjukkan dengan sikap melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu sudah dikategorikan di dalam pelanggaran dan merupakan dosa. Kemudian kemarahan tanpa sebab. Kita tidak tahu ujung pangkalnya, masalahnya apa, tapi tiba-tiba menunjukkan sebuah kemarahan. Sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam Bapak Ibu dan Saudara, itu mungkin disebabkan karena faktor kebencian, ketidaksukaan yang mungkin selama ini tidak bisa diekspresikan keluar, tapi dipendam begitu rupa, ditahan begitu dalam, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi, maka sekarang ia bisa meluapkan itu dengan sikap emosi yang berlebihan. Kemudian kemarahan yang merupakan dosa, yaitu kemarahan yang dilakukan tetapi tidak dengan tujuan yang baik.
Contoh tadi yang kita coba singgung, Yesus marah. Apakah salah? Tidak. Yesus marah, apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Tujuannya baik. Yaitu menegur orang-orang yang salah menggunakan bait alam. Salah di dalam memfungsikan bait alam. Mereka tidak menggunakan tempat itu sebagai tempat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani umat Tuhan. Tetapi tempat itu mereka gunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Berjual beli dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus begitu marah. Dan kemarahannya itu adalah baik. Tujuannya baik. Contoh lagi, ketika orang tua marah terhadap anak-anak mereka, ketika anak-anak mereka berlakukan tindakan yang salah, yang keliru, maka wajarlah bagi seorang orang tua untuk marah. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Tujuannya baik, kecuali kalau tujuannya tidak baik. Tujuannya untuk menghancurkan. Tujuannya untuk mempermalukan. Atau lain sebagainya. Maka itu akan disebut di dalam perbuatan yang melanggar atau dosa. Ketika seorang guru memarahi muridnya, maka sebenarnya kita juga perlu orang tua memahami bahwa tidak semua guru bisa bersikap atau bertujuan tidak baik kepada seorang murid. Kenapa? Dia ingin mendidik seorang murid menjadi baik. Tapi kita melihat sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang ketika guru hanya memarahi anak, memarahi sedikit muridnya, orang tua langsung protes. Kita pernah mendengar ada guru yang diadili, dimasukkan di dalam penjara oleh karena apa? Ia memarahi seorang anak dan orang tuanya tidak menerima, lalu memperkarakan itu. Akhirnya guru tersebut dimasukkan dalam penjara. Kalau sebenarnya kita coba berpikir baik, bahwa guru itu akan mendidik anak itu menjadi lebih baik. Kecuali kalau itu dilakukan di luar batas. Sekali lagi, dilakukan di luar batas. Di luar batas yang maksudkan di sini adalah melukai, menyakiti, atau menghancurkan dengan bukan tujuan yang baik tadi. Hanya karena pelampiasan daripada sebuah emosi, pelampiasan daripada sebuah kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Bersikap keras, kasar, mengamuk dan bertindak yang jahat. Itulah yang dimaksudkan di dalam kategori-kategori kemarahan yang mengakibatkan dosa itu, Bapak Ibu. Kemarahan dengan tujuan apa? Menyakiti orang-orang yang tidak kita sukai. Kita mengekspresikan dengan sebuah perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, kemarahan yang dinyatakan lewat perkataan. Mungkin banyak orang Bapak Ibu dan Saudara ketika ia marah, daripada ia dihukum atau diadili, maka ia tidak bisa menunjukkan kemarahannya dengan tindakan kekerasan, tetapi lewat verbal, lewat ucapan. Karena sulit, apalagi kalau tidak ada saksi dan lain sebagainya. Tetapi ketika perkataan-perkataan itu melukai orang lain,
maka itu sudah dikategorikan di dalam tindakan yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah membunuh. Ya. Contoh perkataan di sini kafir. Ya. Pada zaman itu kata kafir ini adalah perkataan yang menghina. Sekarang ini kita sering mendengar kata-kata kafir keluar dari orang-orang yang tidak senang dengan orang Kristen. Lalu mencap ya, kita sebagai umat Tuhan ini adalah orang-orang kafir. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah pelanggaran. Ya. Karena apa? Berisikan penghinaan. Kemudian apa? Kata ini adalah keluar oleh karena kesombongan. Ya. Merendahkan orang lain. Merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Sehingga ia bisa berbuat semena-mena, berbuat semaunya, berbicara sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga apa? Menginjak harkat martabat. Ya. Tidak memandang lagi ya, bahwa orang yang ia marahi itu punya harga diri. Ya. Memandang seseorang itu terlalu hina. Ya. Sehingga ungkapan-ungkapan melalui perkataan itu terjadi. Kita baca di dalam Amsal 21. Amsal 21 ayat yang ke-24. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya. Sekali lagi, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang dilabelkan kepada orang-orang yang berlaku kasar. Ya. Yang suka berkata-kata dan merendahkan orang lain. Yohanes 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ya. Mengutuki orang lain. Seolah-olah dia sendiri yang benar. Padahal belum tentu. Ya. Jadi kemudian kata-kata merendahkan, kata-kata menghina kemudian muncul. Perhatikan ketika kata-kata itu dikeluarkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena kita tidak mampu mengendalikan diri. Ingat, orang lain yang akan mendengar perkataan itu, maka hatinya tersakiti. Hatinya direndahkan. Harga dirinya direndahkan, dihina, dan lain sebagainya. Maka itu bisa melukai perasaannya. Dan ketika melukai perasaannya, maka itu sudah dikategorikan bahwa kita telah melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Ada lagi kata jahil. Ya. Ya, pada umumnya kata jahil pada masa itu dikenal dengan istilah apa? Perkataan-perkataan yang diungkapkan ya bukan secara spontan, tetapi disebabkan oleh perasaan dendam. Ya. Kata jahil ini diungkapkan bukan secara spontan, oh kamu jahil ya. Tidak. Tapi kata ini diungkapkan oleh karena apa? Ada rasa kebencian yang sudah tertanam di dalam hati. Jadi ketika perkataan-perkataan yang kita keluarkan, bukan saja perkataan yang bicara jahil, atau perkataan-perkataan yang lain,
tetapi juga perkataan-perkataan kotor lainnya, maka bisa saja hal itu menjadi apa? Melukai hati orang lain. Maka kata ini bukan saja menganggap orang lain itu jahat dan tidak layak dihormati, tetapi tidak pantas untuk dikasihi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa apabila kita menumpuk kemarahan dalam hati kita, maka itu akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Ketika kemarahan yang dipendam, emosi yang dipendam, perasaan yang dipendam, kemudian timbul kebencian, timbul ketidaksukaan, maka itu akan terus meracuni kehidupan kita, meracuni pemikiran kita, yang kemudian kita ekspresikan di dalam tindakan kita. Bahwa tindakan kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali dan berbuat apa saja kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah sebuah kunci kemenangan kita atas sebuah kemarahan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat 23, 24 sampai dengan 26. Tuhan Yesus ajarkan apa? Kalau engkau teringat sesuatu kepada orang lain, kemudian kamu ingin menyembah kepada Tuhan, maka persembahanmu, ibadahmu kepada Tuhan itu tidak akan pernah diterima. Oleh kenapa? Kamu masih menyimpan sesuatu hal dalam hatimu terhadap orang lain. Maka dianjurkan di sini apa? Berdamai dulu. Ya. Tuhan tidak ingin dalam kehidupan kita itu ada kepura-puraan terjadi. Tuhan tidak ingin di dalam kehidupan kita, ibadah kita dan lain sebagainya terjadi secara pura-pura atau kemunafikan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang penuh dengan ketulusan. Kita datang dengan penuh kedamaian. Tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan diingatkan di sini agar orang lain yang tersakiti oleh karena sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, jangan kemudian menuntut kita, lalu kita akan menerima risiko atau dampak daripada perbuatan kita itu. Tuhan Yesus lebih memperluas makna daripada jangan membunuh itu. Bukan saja hanya bicara menghilangkan nyawa, tetapi ketika kemarahan, amarah yang kita ungkapkan kemudian melukai perasaan dan hati orang lain, maka itu juga sudah dikategorikan apa? Tindakan pembunuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berhati-hati berucap sesuatu hal yang menyenangkan, yang baik, yang bisa membangun orang lain. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, mari kita perbaiki dengan perkataan-perkataan yang bisa memberikan perubahan-perubahan. Kalau ada sesuatu hal yang kita tahu dari saudara kita tidak benar, mari kita panggil, sampaikan sesuatu hal sehingga ia faham, ia mengerti apa yang menjadi pokok persoalannya. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya kebencian,
dendam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Kendalikan amarah kita agar kita tidak melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh belajar firman-Mu pada malam ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari, kami mampu untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan amarah kami, mengendalikan emosi kami, sehingga kami bisa bertindak yang benar, baik, dan juga membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang telah kami pelajari pada malam ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai bertemu di pembelajaran lanjutan daripada khotbah di bukit ini. Amin.